kasih Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bersukacita karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kami, mengangkat kami dari lubuk kami. Kau telah rela berkorban untuk kami, untuk menebus dosa kami. Dan pagi hari ini kami boleh beribadah bersukacita di tengah-tengah kesibukan kami, memberikan waktu kami buat Engkau Tuhan. Dan kami rindu sesuatu ilahi terjadi di tempat ini, dan mujizat Tuhan terjadi di tempat ini, dan lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Kami percaya Tuhan Yesus, bahkan rindu lawatanmu terjadi di tempat ini dan menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang terluka, dan juga membebaskan yang hidupnya terbelenggu. Dan kami percaya kuasa Roh Kudus ambil alih semuanya, agar pemberitaan kebenaran firman-Mu bukan hamba-Mu yang berbicara, tetapi Roh Kudus yang berbicara, sehingga perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan Allah yang membangun, yang memberikan motivasi, yang menasihati, yang memberikan semangat yang luar biasa buat anak-anak Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan, di tengah-tengah kelelahan, kesibukan kami mau rindu hadirat-Mu penuh di tempat ini Tuhan. Dan singkirkan segala kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala keinginan daging yang menguasai kami singkirkan semua di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami berikan kesempatan Roh Kudus bekerja sepenuhnya di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus yang percaya dan siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Salam saudaraku. Shalom. Apa kabarnya? Dahsyat luar biasa ya. Meskipun saudara di tengah-tengah kesibukan, mungkin dari malam pada sibuk masak ya, pasti saudara lelah ya. Tapi kita percaya ada kekuatan yang baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, meskipun masak nasi, bakar nasi jahat, mungkin bakar telur rasa atau nasi bulu dan lain sebagainya, saudara mungkin tumbuk bumbu-bumbu sampai pegel tangannya, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia tidak akan letih dan lesu saudaraku. Dia terus bersemangat dan bergembira. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya saya berdiri di sini oleh karena pasti Tuhan izinkan. Karena apa? Sebenarnya saya di hukum lain harusnya saya sudah berada di Kalimantan, tetapi karena teman saya orang tuanya meninggal, sehingga saya menunggu beliau, dan saya rencananya mungkin hari Rabu akan menuju ke Kalimantan atau Kutai Barat. Dan Pak Gembala pernah bilang, kalau kamu masih di sini, pokoknya kamu harus pelayanan ibadah ucapan syukur. Saya tanya sama Pak Gembala, jadwal siapa? Sudah gitu. Oh, jadwal Pak Gembala katanya. Ya, kalau jadwalnya Pak Gembala saya mau, tapi kalau jadwalnya orang lain jangan sampai terganggu oleh karena saya. Karena buat saya pelayanan itu gak harus berlibat, dan pelayanan itu banyak cara yang Tuhan mau lakukan di dalam kita. Ketika apa sih arti pelayanan? Pelayanan itulah ketika kita melakukan segala sesuatu yang menjadi berkat buat orang lain, itu pelayanan ya. Dan kita mengunjungi orang sakit, kita juga berkumpul sama teman-teman, membuat orang teman gembira atau happy, berbahagia, itu juga pelayanan. Kita mengunjungi orang yang sedang berduka cita, mereka yang sedih, itu juga sebuah pelayanan. Ketika kita berkumpul dengan orang yang sedih, kita berduka cita. Dan ketika kita berkumpul dengan orang yang bergembira, kita juga bergembira. Dan saya percaya saudara, tidak ada satupun persoalan yang tanpa seizin Tuhan. Dan semuanya dalam seizin Tuhan. Kalau saudara dan saya boleh diizinkan kita bertemu hari ini, itu karena seizin Tuhan. Karena sehari rambut kita jatuh tanpa seizin Tuhan, dan itu tidak akan jatuh saudaraku. Dan apapun hidup saudara yang saat ini saudara sedang alami di dalam hidupmu, baik suka maupun duka, saya yakin dan percaya itu seizin Tuhan. Dan karena kami tahu bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya selalu mengenal Tuhan, hidupnya selalu dipimpin oleh Tuhan. Kemana pun kita pergi, pada hari Kamis pagi-pagi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan hari ini saya mau kemana? Saudara, saya tidak tahu mau kemana, dan saya hanya mengikuti arahan Tuhan. Karena saya itu seperti apa? Seperti pohon bambu ya, seperti bulu yang ditiup kemana arah angin, dan itulah saya pergi ke sana. Dan saya percaya kemana pun kita pergi, kalau kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus, dan Tuhan izinkan semuanya terjadi. Saudaraku, pada hari Kamis saya berdoa, Tuhan hari ini aku kemana? Belum ada planning mau kemana. Tapi tiba-tiba teman saya, ayo kita pergi ke Kalaid katanya. Wah, Kalaid, namanya kok yang keren banget ya. Kalaid seperti apa? Satu daerah di Eropa seperti itu. Kalaid, apa sih arti Kalaid?
Saya tanya ya, waktu itu perjalanan sudah 2 jam, saya bertemu dengan sekretaris desa di sana, dan saya tanya, ini apa arti kalai? Kalai itu adalah kala itu damai katanya. Dan dia ceritakan perjalanannya kenapa ada kalai, katanya ada anak-anak Tuhan, dia pergi ke satu tempat, ternyata banyak lereng-lereng gunung jadi kurang bagus buat pemukiman atau sebuah desa, dia pindah lagi. Makanya terakhir disebut namanya kalai itu damai. Dan saudara yang apa yang saya buat di sana, dan saya berdoa buat sekretaris desa itu, dan saya percaya bahwa setiap kita pergi, kita harus berdoa buat daerah di mana kita tinggal. Dan saudaraku, saya sangat diberkati dengan kehidupan almarhum Ibu Gembala di tempat ini ya. Ketika beliau pergi kemana-mana, pasti selalu berdoa dan memberkati daerah itu. Dan saya ingat sekali perjalanan bangsa Israel dan juga Joshua, ya, Kaleb dan Joshua. Dan ketika mereka menginjakkan kaki dimanapun saja berada, baik tempat yang lama atau tempat yang baru dia duduki, dan dia selalu berkata bahwa tanah ini adalah milik pusakanya Tuhan. Dan ketika kita berdoa untuk tempat-tempat di mana kita injak, dan saya percaya bahwa saudara sedang memberkati kota itu. Dan saya mau bicara hari ini bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saya dan saudara, agar kita bisa mengerti bagaimana tuntunan Roh Kudus di dalam hidup saya dan saudara, agar kita mengerti dan sehingga kehidupan kita selalu bergairah dan hidup kita tidak pernah mengalami putus asa, tetapi hidup kita selalu bergairah dan move on dan terus semangat di dalam Tuhan apapun dan dalam segala situasi dan kondisi apapun. Amin saudaraku. Amin ya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Markus pasal 5. Markus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17 ya. Kita bantu diri semua. Kita akan baca secara bergantian. Mungkin ini agak panjang. Saudara tidak usah terburu-buru, karena saya percaya mungkin saudara ditunggu oleh tamu-tamu, tapi kita percaya kita utamakan ada raja di atas segala raja. Oke? Mari kita baca secara bergantian. Markus 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. 2-3. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Dan dengan keras dia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Kemudian dia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang tersesat. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Silakan duduk. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan terlebih berbahagia lagi adalah orang yang melakukan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu menghasilkan buah pada musimnya. Saudara-saudara dalam Tuhan, saya akan bicara tentang sacrifice, ya, pengorbanan. Tadi ada satu ujian mengatakan dengan apakah ku balas segala kebaikan Tuhan. Saudaraku, persembahanmu, ibadahmu,
dan kau berikan kepada Tuhan, apakah itu bisa membalas kebaikan Tuhan? Tidak. Karena Tuhan Yesus itu terlalu baik buat saya dan saudara. Tuhan Yesus itu tidak bisa dinilai dengan harta kita, dengan apa yang kita punya, dengan perbuatan yang saudara lakukan. Saudara rajin ibadah itu bukan untuk membalas kebaikan Tuhan. Saudara memberikan persembahan itu bukan untuk membalas kebaikan Tuhan, karena kebaikan Tuhan tidak bisa dibalas dengan apapun. Dan saudara ibadah, saudara berikan korban persembahan, saudara melayani Tuhan, itu sebagai tanda rasa syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah berbuat terlebih dahulu kebaikan. Kita mengasihi Tuhan. Siapa yang lebih dulu mengasihi? Tuhan atau kita? Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita, bukan kita yang lebih dahulu mengasihi Tuhan. Itulah perbedaan kekristenan dengan agama-agama lain. Kalau agama-agama lain, usaha manusia mencari Tuhan. Makanya berbagai cara mereka lakukan untuk mencari Tuhan. Mungkin ke tempat yang tinggi, ke lembah yang curam, atau mungkin ke tempat-tempat tertentu mereka cari Tuhan. Tetapi kalau kekristenan itu beda. Kekristenan itu adalah dari Tuhan yang mencari kita. Maka dari itu dia Yesus jauh-jauh dari surga, dia datang ke dalam dunia ini untuk apa? Untuk mencari saya dan saudara. Apa hebatnya saya dan saudara sehingga dia mau rela tinggalkan tempat dan tata yang tertinggi? Yang banyak orang mencari tata yang tertinggi, sedangkan Yesus tinggalkan tata yang tertinggi. Dia mengambil rupa seorang hamba untuk mencari dan menyelamatkan saya dan saudara. Itulah kekristenan, saudaraku. Maka dari itu kekristenan itu sebenarnya bukan agama. Kekristenan itu bicara tentang relationship, hubungan. Jadi jika saudara mengaku saudara Kristen, pengikut Kristus, tetapi saudara tidak punya hubungan yang baik dengan sesamamu, itu sama dengan saudara ngomong kosong, bullshit. Karena yang kelihatan saja saudara tidak baik dengan sesamamu, apalagi yang tidak kelihatan. Ingat, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang tahu persis apa yang saudara lakukan, dan dia tidak pernah bisa ditipu oleh penampilanmu. Sekalipun mungkin penampilan saya keren hari ini, dia tidak bisa tertipu dengan penampilan saya. Begitu juga saudara hari ini penampilannya sangat keren, dan dia tidak bisa tertipu dengan penampilanmu, karena Tuhan tahu persis apa yang saya dan saudara lakukan hari-hari ini. Saudara-saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sacrifice atau pengorbanan. Apa yang Yesus korbankan? Yang Yesus korbankan itulah dirinya, nyawanya, dan hidupnya. Saudaraku, hidupnya, nyawanya tidak bisa ditukar dengan persembahanmu, tidak bisa ditukar dengan tubuhmu, tapi hidupnya dia benar-benar murni, grace, anugerah, yaitu sesuatu yang dari tempat mati dan diberikan kepada seseorang yang sebenarnya saya dan saudara tidak layak untuk menerima grace itu. Itulah anugerah keselamatan. Bagaimana caranya kita mengucap syukur atas anugerah keselamatan itu? Kita tidak bisa membalas kebaikan dia. Kita hanya bisa mengucap syukur melalui tindakan kita, sikap kita, gaya hidup kita, perilaku kita, hidup kita. Makanya yang paling penting di dalam hidup kita bukan berapa lama kamu atau saudara itu hidup, tetapi apa yang kau lakukan selama engkau masih hidup di muka bumi ini. Dan bukan berapa lama engkau melayani Tuhan, atau bukan berapa lama saudara artinya menjadi orang Kristen, saudaraku, tetapi apa yang kau lakukan selama engkau menjadi orang Kristen. Jadi nggak penting tahun lahir kita atau tahun mati kita. Yang paling penting apa? History maker. Kita membuat sejarah dalam hidup kita, tertulis siapa diri kita, agar kita ada orang-orang tahu bahwa diri kita itu siapa. Dan yang tugas untuk menulis itu bukan Tuhan, tapi diri saya dan saudara yang akan menulis siapa diri kita. Engkau akan dikatakan, oh, engkau adalah seorang pengusaha yang hebat, yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, atau engkau adalah orang yang brengsek, orang yang bobrok, yang tidak cinta Tuhan, atau orang yang tidak berguna. Itu tergantung dari saya dan saudara.
saudara yang menulis tanda strip itu pada waktu saudara dipanggil oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, sacrifice, pengorbanan yang Yesus lakukan. Saudaraku, kita kembali kepada Alkitab ini hidup di dalam realita kehidupan kita. Saudaraku, yang kita diperhadapkan oleh dua pribadi. Satu yaitu pribadi Allah, dua adalah pribadi iblis. Nah, itu yang sangat bertentangan, yang sangat kontras antara pribadi Allah dengan pribadi iblis. Kalau Allah tujuannya adalah membuat rencanamu indah dan hidup bahagia dan sangat berarti, itu rencana Allah. Tapi rencana iblis tujuannya untuk apa? Menghancurkan, membinasakan, dan membunuh. Dan dia tidak mau. Iblis itu dia tidak suka ketika melihat orang berusaha untuk menggenapi rencana Allah. Maka dari itu iblis berusaha untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan tidak sedikit orang-orang yang menjadi korban oleh karena kuasa kegelapan atau kuasa si jahat. Saudara-saudara, kita kembali kepada Alkitab yang cerita. Ini makanya tadi kenapa saya harus baca dari pasal ayat 1 sampai 7, saudara, supaya saudara benar-benar mengerti sejarahnya, kisahnya, kenapa sampai Tuhan Yesus betul-betul sacrifice, ya, sacrifice atau berkorban. Kenapa, saudaraku? Kalau dilihat, kalau dia sepintas, apa sih hebatnya orang gila yang ada di Gerasa? Saudara, saya mau tanya, ketika saudara berjumpa dengan orang gila, apa yang saudara akan lakukan? Apa saudara akan bertemu dan berjabat tangan dengan mereka? Apa yang saudara lakukan selama ini ketika saudara bertemu dengan orang gila? Apa? Saudara takut? Pasti akan lari. Mungkin saudara akan tutup hidung saudara karena saudara tidak mau mencium bau yang menyengat. Pada waktu saya di Sukabumi, saya itu suka ke jalan-jalan, ya. Nah, saya bertemu sama satu orang gila. Jadi saya pada waktu ngobrol dengan dia, saya ngobrol sambil tahan nafas. Coba bayangin, saudaraku, saya tahan nafas agar bau orang gila itu gak masuk ke dalam hidung saya. Ya, jadi saya tahan nafas. Dia ngobrol sambil tahan nafas. Bagaimana coba saudara praktekkan ngobrol sambil tahan nafas? Nah, saudara-saudara dikasih dalam Yesus Kristus. Ketika saya bertemu dengan orang gila itu, saya ajak ngobrol. Saya tanya namamu, siapa namamu? Dia bilang ini, Kopingho katanya. Kopingho? Kopingho? Kenapa dia bilang Kopingho? Rupanya dia mungkin pada waktu waras, ya, dia itu suka baca komik Kopingho, ya. Jadi pada waktu itu apa ditanya, siapa namamu? Kopingho, ya. Terus saya kasihlah roti. Tidak, dia nggak mau, saudara. Karena ternyata orang gila beda dengan orang waras, ya. Kadang-kadang orang waras jadi seperti orang gila, tapi orang gila kadang-kadang seperti orang waras. Saudara, dia tidak mau mengambil roti yang saya berikan karena apa? Dia sudah full max, sudah kenyang. Jadi dia tidak mau mengambilnya karena sudah merasa kenyang. Coba, kalau saudara dikasih roti meskipun sudah kenyang, diterima nggak? Bungkus Jo? Iya, ya kan? Makanya sebentar lagi pengucap syukur, ya kan? Sebentar pasti ada yang bungkus Jo, ya kan? Kan biasanya keliling ke sini, sudah kenyang. Biasanya kenikmatan pertama adalah makan di tempat di mana kita singgah yang pertama. Dan yang kedua tinggal icip-icip. Dan yang kedua pasti bungkus Jo kalau hari itu, kan? Betul, yang menyediakan banyak bungkus Jo. Tapi ada kalau yang menyediakan sedikit, makan di tempat Jo. Sepuasnya sampai muntah juga nggak apa-apa, tapi jangan bungkus. Ya, saudara, tujuan iblis itu apa? Menghancurkan. Seperti orang gila ini, kenapa dia sampai gila? Kenapa sampai hidup hancur? Tidak punya masa depan. Karena iblis gak mau orang Gerasa ini hidup normal. Maka dari itu iblis lakukan penghancuran dalam hidupnya, masa depannya, agar dia destroy, agar dia hancur dan tidak berguna. Dan bertahun-tahun dia terikat dengan kuasa kegelapan, saudara. Bertahun-tahun dia terikat dengan kuasa kegelapan. Dan pada waktu bertemu dengan Yesus ditanya, siapa namamu? Dia juga jawab, saudara, seperti tadi orang gila yang di Sukabumi pada waktu saya tanya namanya, siapa namamu? Ya, dia jawab Legion, dia jawab Kopingho. Dan ditanya dia, siapa namamu? Legion. Legion artinya banyak. Artinya bahwa pasukan iblis, setan yang begitu banyak. Dan ingat, pada waktu malaikat Lucifer jatuh, berapa bagian, berapa persen, saudaraku, yang ikut juga jatuh malaikat pada waktu itu? Sepertiga banyak.
Ya, saudaraku, jadi begitu banyak atau ribuan, bahkan mungkin jutaan yang itu jatuh. Sehingga tidak sedikit, makanya ada yang disebut roh-roh jahat di udara. Saya bilang hari ini bahwa saudara, hidup kita diperhadapkan oleh dua kekuatan. Satu kekuatan Allah dan dua adalah kekuatan iblis. Mana yang saudara mengikuti? Kekuatan Allah atau kekuatan iblis? Kekuatan Allah tujuannya untuk membuat rencanamu itu indah, hidupmu itu indah dan bahagia, dan hidupmu penuh arti. Tapi rancangan iblis adalah rancangan kecelakaan, rancangan kehancuran, dan rancangan kebobrokan, dan rancangan yang tidak punya masa depan. Itulah rancangan iblis. Maka dari itu iblis berbagai cara untuk menghancurkan manusia agar manusia itu hidup terbelenggu. Dan saya berpikir, Alkitab juga berkata bahwa peperangan yang kita hadapi bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat di udara, ya, roh-roh jahat di udara. Jadi peperangan kita bukan melawan teman-teman gereja kita, bukan teman-teman pelayanan kita, bukan teman-teman majelis, tapi perlawanan kita adalah roh-roh jahat yang ada di udara. Roh-roh jahat yang ada di udara. Saudara, kenapa roh jahat ada di bumi? Saudara pernah lihat kuntilanak? Pernah nggak? Siapa yang pernah lihat kuntilanak? Ya, belum ya. Anak rohani saya, tiba-tiba saya ditelepon, kerasukan setan. Aduh, kerasukan setan, saudaraku. Dan pada waktu dia lagi di Bogor, saya di Sukabumi. Dia udah tengah berjalan, dia telepon. Kak, di mana katanya? Oh, saya di sini. Oh ya, ini ada kerasukan katanya. Oh, kerasukan. Oke, kita pergilah. Akhirnya saya pergi ke satu tempat. Dia lihat katanya, ada kuntilanak, Kak, ini kuntilanak. Saya nggak lihat, tapi dia lihat. Saya tanya, kuntilanaknya itu terbang atau ada di bawah? Oh enggak, dia ada. Jadi tidak menginjakan bumi katanya, ya. Dia ada, makanya roh-roh jahat di udara. Mungkin sudah, mana ada si kuntilanak, ya? Mungkin sudah berkata seperti itu. Dan teman-teman saya yang agama seberang itu banyak melihat. Pada waktu saya main tenis, aneh, teman-teman saya lucu. Dia mau ambil bola aja, dia bilang selamat malam gitu. Loh, siapa yang selamat malam ini? Katanya ada yang menunggu di situ. Saya cuek aja. Kenapa? Buat saya dia musuh saya. Kenapa saya harus hormati dia? Makanya bingung. Ada orang Kristen kalau lewat jembatan yang angker bilang permisi ke siapa? Bingung kan? Ada yang orang Kristen udah percaya rajin ibadah, mau lewat jembatan yang dibilang angker, apa itu? Ke siapa Ingat saudaraku, anak-anak Tuhan itu hanya tunduk dan menghormati pada otoritas tertinggi Allah yang kita sembah, itu Raja kita segala raja. Bukan kepada setan, bukan kepada iblis. Siapapun mereka katakan itu ada orang kuat, ada orang-orang kuat, ada dukun yang kuat. Kita tak perlu hormat. Kita hormat kepada Yesus Raja di atas segala raja. Dia berikan kehidupan saya dan saudara. Jadi nggak perlu saudara permisi, nggak perlu saudara pulang dukun ya, ataupun salom. Boro-boro dia kenal salom, ya kan? Salom kan untuk damai, ya kan? Kalai itu damai. Kalau saudara boleh bilang kalai nggak apa-apa, tapi masa ke raja kegelapan saudara, shalom, nggak kenal dia, ya. Saudara saya dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita bilang shalom, mana dia akan pergi? Tujuan kita bilang shalom supaya dia pergi. Ya, oke lah, masih ada toleransi. Tapi saya mau katakan hari ini saudara, bahwa hidup kita diterapkan dua kuasa itu. Dan sadar atau tidak sadar, banyak juga orang Kristen yang dikuasai oleh itu. Maka dari itu banyak orang Kristen yang dikuasai oleh keinginan daging, iri hati, ya. Seperti Galatia 5 ayat 19, 20, 21 dijelaskan ada iri hati, ya. Ada kebencian, ada perpecahan, ya. Ada kesombongan. Jadi saudara-saudaraku, kalau saudara mungkin, tapi bukan ada di sini lah, mungkin orang Kristen yang lain, ya. Kalau jemaat gereja gerakan Pentakosta Peniel, orang-orang yang cinta Tuhan, gak ada iri hati satu pun. Amin. Yes. Orang yang iri hati itu tersiksa hidupnya karena lihat orang posting bahagia di Facebook, sebelum Tuhan, gitu kan? Tersiksa. Dan
Saya tadi malam tiba-tiba terima WA, ya, salah satu pendoa. Kan biasalah tim pelayanan jalanan itu memang suka posting di Facebook. Artinya bahwa kita itu terima uang donatur. Kita harus report dari donatur bahwa kita sudah kerjakan itu. Kita sudah kerjakan itu. Katanya pamer, katanya apa gitu. Terus saya bilang aja. Itu yang bilang pendeta loh. Pendeta. Saya bilang aja. Kalau misalkan dia nggak suka, udah aja unfriend. Simpel nggak? Kalau saudara nggak suka berteman dengan di Facebook dengan siapapun, unfriend atau unfollow itu lebih bagus daripada saudara sebel melihat postingan orang. Ya, nah itu tanda-tanda orang sin tanda-tanda iri hati. Nah itulah keinginan kita. Perpecahan. Tidak sedikit anak-anak Tuhan yang demen dengan perpecahan. Kala itu damai. Artinya ketika kita hadir komunitas yang sedang ribut, kita anak Tuhan hadirlah sebagai pembawa damai. Jangan menjadi kompor-kompor, ya kan? Ada yang sedang ribut, panik kompor-komporin. Memang dia begitu, dia memang begitu, memang orangnya begitu, ya kan? Akhirnya tambah kacau. Itu ciri-ciri orang yang masih dikuasai oleh keinginan daging, dan keinginan daging sumbernya dari mana? Kuasa kegelapan. Nah itulah hidup kita kenyataannya seperti itu. Maka dari itu kita harus perangi. Bagaimana perangi? Firman Allah berkata peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita melawan kuasa-kuasa roh jahat itu. Kenapa? Ada perpecahan. Kenapa ada kedengkian? Kenapa ada kebencian? Karena ketika ada perpecahan, ada permusuhan, ada pertikaian, dan tidak ada persekutuan, tidak ada komunitas yang bagus. Ketika ada perpecahan, karena apa? Perpecahan sumbernya dari keegoisan. Kenapa orang itu timbul perpecahan atau kebencian? Karena dia menjauhkan diri dari kasih karunia. Alkitab berkata, janganlah kamu menjauhkan diri dari kasih karunia, karena akan timbul akar pahit, saudaraku. Dan ketika akar pahit itu bukan hanya penyakit secara fisik, tapi secara rohani. Dan akibat akar pahit itu bisa menimbulkan penyakit, segala macam penyakit, dan termasuk juga penyakit kanker yang disebut dengan penyakit pneumosomatis, yaitu penyakit yang tidak bisa mengampuni. Mungkin saudara, masa sih? Gak mungkin katanya. Cancer dari saudaraku, kalau orang punya kepahitan, semua orang ada bibit cancer. Tapi tinggal tergantung kita mau kasih makan cancer itu supaya tumbuh subur, atau kita akan matikan. Maka di Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau kita mau bunuh cancer, hati kita harus gembira dan lepaskan pengampunan kepada orang-orang di sekeliling kita, agar seperti Bapa katakan, doa Tuhan Yesus Kristus, ampunilah kesalahan. Seperti Bapak juga mengampuni kesalahan orang lain, ampunilah kesalahan orang lain seperti Bapak juga mengampuni kesalahan saya. Jadi ketika orang itu punya kepahitan, perpecahan, itu karena orang itu punya gengsi yang tinggi, aku dan ego yang menguasainya bukan Kristus. Meskipun dia berdasi, meskipun dia punya jabatan, meskipun dia punya gelar yang banyak, tetapi saudaraku, Yesus tidak pernah tertipu dengan itu. Alkitab berkata, bahasa orang akan lenyap, pengetahuan akan lenyap, tetapi pasti itu tidak akan berkesudahan. Amin. Jadi saudaraku, nggak usah pusing dengan jabatan, titel, kedudukan, karena itu hanya sifatnya sementara. Meskipun mungkin pada waktu saudara diundang tidak disebut gelarnya, nggak usah tersinggung, karena itu tidak mengaruhi keselamatanmu. Dan cuma, kalau manggil saya, mau Romel aja juga buat saya nggak tersinggung saya. Nggak usah pakai gelar juga lebih bagus. Kadang-kadang kan susah terlalu panjang, apalagi misalkan dokter, dia bisa kasih dokter yang namanya gitu, terlalu panjang gitu loh. Nanti buang-buang waktu saja, ya kan? Dan itu cukup saja saya sudah belajar dan ilmu saya harus praktekkan biar berguna untuk orang-orang di sekeliling saya. Amin. Dan saudara juga belajar dan ilmu saudara biar berguna juga buat orang-orang di sekeliling saudara. Itulah melayani Tuhan dimanapun saudara berada
dan tidak harus bergantung di mimbar. Karena kan, apalagi kalau pendetanya jumlahnya 35, ya kan, atau 40 atau 60 di satu gereja, nunggu jadwal khotbah umum berarti setahun sekali, betul nggak? Nah, apa arti pelayanan? Kita bergerak bersama-sama. Banyak jiwa yang membutuhkan keselamatan. Gak harus melalui khotbah di mimbar. Kita bisa bertemu dengan orang itu dan berdoa. Dan pada waktu hari saya pernah waktu saya berkunjungan ke Lombok, saya berkunjung ke rumah sakit, salah satu rumah sakit. Dan kebetulan saya pikir itu orang Kristen di sebelah saya, di sebelah yang saya doakan. Saya tanya, Pak, saya mau berdoa untuk Bapak. Dan oh iya, setelah saya bukan orang Kristen. Terus Bapak percaya kepada? Oh, saya percaya kepada bisa Allah, saya percaya katanya. Oke, saya berdoa dan saya berkata doa kami. Saudara, itu jiwa. Maka dari itu Tuhan Yesus katakan, ketika engkau lapar, aku memberi aku makan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku tidak ada tempat tinggal, engkau memberikan tempat tinggal atau tumpangan. Ketika aku di penjara, kamu menengok aku, dan ketika aku sakit, kamu menyinggung aku. Tuhan katakan, orang-orang Bunale tanya, kapan aku melihat Tuhan sakit? Kapan aku melihat Tuhan lapar? Kapan aku melihat Tuhan telanjang? Kapan aku melihat Tuhan tidak ada tempat tinggal? Kapan aku melihat Tuhan ada di penjara? Tuhan katakan begini, ketika engkau melakukan untuk salah satu saudaraku yang paling hina, itu melakukan itu aku. Tuhan kenal kita, bukan dengan kedudukan kita, bukan dengan gelar kita, tapi Tuhan kenal kita dengan apa yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Oke, saudaraku, ketika Yesus melihat orang yang ada di Gerasa, sacrifice, pengorbanan Yesus untuk membebaskan orang Gerasa ini. Bagaimana saudaraku? Orang Gerasa yang sudah bertahun-tahun dan terikat dengan belenggu dari kuasa kegelapan dan bahkan diikat dengan rantai, sekalipun dia tidak akan sanggup, rantai itu tidak akan sanggup membelenggu. Meskipun itu rantai kereta api, ya kan, itu tidak akan bisa membelenggu. Karena saya pernah, saudaraku, ada satu orang anak panti, dia dari Kalimantan. Dia tinggal di panti dan kemudian dia keluar dari panti. Dia tinggal di toko di mana saya jual. Pada waktu dia ikut ke menara doa, saya worship, tiba-tiba dia kerasukan manifestasi. Jadi dia tiba-tiba berguling-guling dan dipegang 10 orang tidak sanggup. Saya bisa keadaannya kuat, tapi saya nggak sanggup pegang dia. Dipegang 10 orang sampai dia lepas, terus kemudian dia loncat jendela. Kacanya pecah, kaca ruangan doa itu. Bayangin, tapi dia tidak luka. Nah, pada waktu saya ngobrol dengan dia, terus dia setelah dilepaskan, seperti sudah lepas, ternyata tidak lepas. Apa yang terjadi, saudaraku? 7 hari saya melepaskan dia. Saya pikir sudah lepas pada waktu itu. Dia pergi satu ibadah, dia main drum. Tiba-tiba manifestasi lagi di dalam ibadah itu. Dan hari yang ke-7 saya ketemu dia di toko, saya dia waktu sendiri, saya ngobrol, matanya sudah merah semua. Langsung saya cekik lehernya, saya katakan, in the name of Jesus Christ, di dalam nama Yesus Kristus, saya bawa ke toilet, saya hadapkan mukanya ke toilet, saya muntah-muntah, akhirnya dia lepas. Apa yang terjadi? Ternyata dia itu dikuasai oleh kuasa kegelapan yang begitu banyak. Saudara, dia pada waktu itu pergi ke salah satu tempat, kebetulan tempat supplier lah ya. Dia pergi, kebetulan supplier saya itu adalah penyembah Nyi Roro Kidul. Jadi lukisan Nyi Roro Kidul gede banget, ya. Dan itu matanya Nyi Roro Kidul, wah tajam sorotannya, karena ada kuasa kegelapan. Dan para pejabat biasanya kalau jelang pemilu, dia selalu datang ke situ. Terus ada wanita yang paling cantik, dia totok aura di situ. Dan saya juga pernah ditawarin, gimana mau ditotok aura biar awet muda? Juga. Hati yang gembira adalah obat yang manjur dan buat kita awet muda. Amin. Di dalam Yesus Kristus tidak perlu ditotok aura. Nah, pada waktu itu dia pergi ke situ, dia pulang dari itulah masuk spirit Nyi Roro Kidul ke dalam tubuhnya. Dan rupanya dia dulu pada waktu dia pergi ke Jawa Barat, dia itu dimasukin kuasa kalau di Kalimantan itu namanya panglima burung ya. Nah itu.
Dimasukin, terus pergi ke sana, tambah banyak saudara. Kalau tambah banyak, ini kayak gini, ya, tambah banyak. Akhirnya, ketika selesai dia bilang, ternyata dia dikuasai oleh apa? Satu, Panglima Burung. Dua, Dewa Kain. Dewa Kain itu patung yang bentuknya mukanya 4. Nah itu yang paling tinggi, ya, di antara dewa-dewa. Terus Siliwangi, Prabu Siliwangi itu adalah orang kuat yang ada di Jawa Barat. Ya, kalau kita perang rohani. Dan kemudian Nyi Roro Kidul, lihat Nyi Roro Kidul. Terus kemudian ada satu dewa yang suka disebut orang Dewi Kelanti. Nah itu 5. Dan itu semuanya ada di satu lokasi, yaitu di Pelabuhan Ratu. Di satu namanya Benteng Loci. Itu semuanya ada dewa-dewa seperti itu dan semua orang pada memuja di situ. Makanya peperangan rohani di Jawa Barat itu cukup berat. Karena peperangan kita bukan melawan darah daging, tapi kuasa kegelapan terus menyebarkan kuasanya. Dia 24 jam non-stop tidak pernah tidur. Sedangkan anak-anak itu kan kadang-kadang tertidur, betul nggak? Di gereja aja kalau sudah kecapean bisa tidur, ya. Nah, tapi saudara yang selalu kita tetap kuat karena ada Yesus Kristus lebih besar dari kuasa apapun yang ada di muka bumi ini. Nah, saudara yang disatukan Yesus Kristus, dan ketika orang Gerasa itu bertemu dengan Yesus, dia tahu Yesus itu Allah yang Maha Kuasa, dia tahu Allah yang berkuasa, dia tahu dia tahtanya tinggi, dan iblis tahu bahwa dia di bawahnya Yesus, dia tahu, makanya dia negosiasi dengan Yesus. Hei Yesus anak Allah, tahu, jangan kasih mati aku, katanya. Tolonglah pindahin aku kemana? Dia berkomunikasi, dan pada menurut kesaksiannya dia semua orang takut. Tapi kehadiran Yesus kebalikannya membuat dia takut sama Yesus. Karena setan itu sebenarnya takut sama kita. Jadi kehadiran kita karena ada kuasa Yesus, ada kuasa Roh Kudus, dan setan itu yang takut sama kita. Maka itu kenapa setan jarang ngomong sama kita, karena dia takut. Dan pada waktu dia bernegosiasi sama Yesus, pindahin, jangan kasih mati saya, karena mungkin belum waktunya ya untuk membunuh setan-setan. Nanti waktunya pada waktu kedatangan Yesus 2 kalinya, dia diikat, mungkin dia pun dibinasakan. Tapi sekarang belum waktunya. Dia diizinkan oleh Tuhan untuk menggoda dan mengganggu manusia. Seperti Ayub, dia izin, boleh nggak saya menggoda untuk umatmu yang setia ini? Tuhan cuma bilang boleh, asal satu jangan nyawanya. Makanya Ayub nggak mati. Nah, saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bilang, dan dia tahu Allah itu siapa, dia tahu. Sedangkan dukun tahu bahwa orang yang paling kuat adalah orang percaya, orang yang percaya pada Yesus Kristus. Waktu kesaksian seorang hamba Tuhan diserang oleh salah seorang dukun yang kuat, dia jadi mental karena ada kristal, bola kristal yang memiliki dia itu Roh Kudus yang menyertainya. Nah, setan pada waktu berkomunikasi dengan Yesus apa yang Yesus lakukan? Kan setan ini, gimana kalau saya jangan dibunuh atau binasakan? Tolong pindahin ke yang lain. Mau pindahin kemana ya? Nah, Yesus lihat kan ada 2000 ekor berapa? 2000 ekor? 2000 ekor lagi ya. 1 ekor sekarang aja mahal kan? 1 kilo sekarang 140.000. Betul nggak? Kepala mahal juga 1 kilonya sekarang. Masih lebih juga di Jawa sebenarnya. Nah, di Bali apa? Makanya banyak orang itu Bali. Tapi mati kalau pasti akan karena terlalu jauh. Nah, saudaraku, Yesus melihat ada 2000 ekor babi. Untung Yesus bukan orang Manado. Untung Yesus bukan orang Manado. Untung Yesus bukan orang Bali juga, ya kan? Kenapa? 2000 ekor babi. 1 ekor berapa? 7 juta sekarang mungkin ya. Yang berasal 100 kilo. Kali 2000. Berarti berapa miliar? 14. Uang dari mana cari 14 miliar? Saudaraku, Yesus lihat 2000 ekor babi. Terlalu mahal ukuran manusia. Tapi Yesus pilih yang mana? Harga seorang gila lebih mahal dari 2000 ekor babi. Maka dari itu dia suruh pergi ke babi-babi legion itu. Biar babi-babi itu turun ke jurang.
mati. Karena apa? Binatang mati harus berkara. Binatang mati harus berkara. Tapi kita mati ada kelanjutannya. Maka dari itu Yesus tujuannya apa? Rencana yang indah buat orang gila ini, sehingga orang gila ini harus dimerdekakan, dibebaskan dari ikatan kuasa kegelapan. Dia lebih memilih orang gila ini yang mungkin menurut masyarakat tidak berarti, tidak berguna, dan semua orang takut pada orang gila itu. Tapi Yesus lebih memilih orang gila itu daripada 2.000 ekor babi. Meskipun mungkin menurut penilaian manusia itu terlalu mahal, tapi buat Yesus itu terlalu kecil, karena satu jiwa lebih berharga daripada 2.000 ekor babi. Kenapa selalu nyawanya saja dia berikan, apalagi 2.000 ekor babi? Maka dari itu kalau kita ikut Tuhan, saudara, meskipun ada tantangan, meskipun ada persoalan, itu diizinkan oleh Tuhan, tapi kita jangan kalah dengan persoalan itu, dan kita terus maju, karena nilai kita, value kita itu mahal dan terlalu mahal. Darah Yesus terlalu besar, kasih-Mu Yesus, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Kita terlalu mahal, maka itu Yesus rela mengorbankan nyawanya karena kita terlalu mahal, dan darahnya itu tak ternilai harganya. Maka itu Yesus rela membasmi 2.000 ekor babi demi keselamatan orang berdosa. Satu orang gila nilainya jauh lebih berharga daripada 2.000 ekor babi. Maka dari itu saudara, hidup kita ini sangat spesial, hidup kita sangat berharga. Anak-anak muda, orang-orang yang sudah mungkin lanjut usia, keluarga-keluarga muda, jangan pernah saudara merasa tidak berarti di hadapan Tuhan, karena tujuan hidup Tuhan untuk saya dan saudara membuat supaya saya dan saudara menjadi orang-orang yang berarti dan berguna. Mungkin banyak orang tua berpikir, saya sudah lanjut usia, sudah tidak bisa menjadi WL, sudah tidak bisa mengoperasikan LCD atau komputer, tidak bisa menjadi mungkin pegang kameramen dan lain sebagainya, tidak bisa mengajar sekolah minggu, tidak bisa jalan pembinaan kesana kesini. Ingat saudaraku, memang proses atau menjadi tua itu adalah hal yang biasa. Tetapi saudaraku, menjadi tua yang berguna ketika kita menjadi tua di dalam Tuhan Yesus Kristus. Gak bisa pemimpinan jalan kesana kesini, tapi saudara punya power of prayer, kuasa doa. Saudara bisa doakan orang-orang yang atau ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah merasa lanjut usia, yang mungkin tidak bisa kesana kesini. Saudara bisa berdoa untuk hamba Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk para misionaris, untuk jiwa-jiwa di sekeliling supaya mereka boleh mengenal Kristus. Karena hanya Injil yang bisa memerdekakan orang dari belenggu kegelapan. Preman akan selamanya menjadi preman, pencuri akan selamanya menjadi pencuri, dan koruptor akan selamanya menjadi koruptor jika dia tidak bertemu dengan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang memerdekakan kita, yang menyelamatkan kita. Di dalam Injil itu ada ledakan kuasa Tuhan. Ledakan kuasa Tuhan dikatakan seperti dinamit, mungkin seperti bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Jadi lebih dahsyat dari itu. Itulah kuasa Roh Kudus. Karena mungkin Hiroshima dan Nagasaki hanya hancur di situ, tapi Roh Kudus bisa menghancurkan seluruh dunia. Tapi tujuan Roh Kudus bukan untuk menghancurkan, tapi memberikan hidup yang berkelimpahan, berbahagia dan penuh arti. Maka itu Yesus yang lakukan untuk melepaskan kuasa kegelapan itu dari orang dirasa, untuk lari, untuk terjun, untuk masuk ke dalam babi-babi itu. Dan dia, Yesus itu tidak pernah mempedulikan 2.000 ekor babi, tapi dia lebih peduli satu jiwa ini, saudaraku. Nilai sebuah sacrifice, pengorbanan. Orang yang bisa melakukan itu adalah orang yang hatinya sudah melekat dengan Tuhan. Saya tahu sulit untuk melakukan pengorbanan, sulit banget. Ego kita, apa yang kita punya, sulit. Mungkin kadang-kadang buat diri kita itu jauh lebih banyak dibandingkan buat Tuhan. Itulah namanya manusia. Ego. Ketika ego itu menguasai dirinya, maka salib Kristus akan pergi dari dia.
Mungkin saudara pernah menilai pribadi atau lihat lingkarannya. Jadi orang yang sudah kenal Tuhan Yesus, orang yang di luar Tuhan Yesus Kristus, ya. Yang di luar Tuhan Yesus Kristus, yang duduk di hatinya, yang duduk di tahta hatinya adalah aku, ya. Sehingga salib itu pasti di lingkaran luar, nggak masuk. Yang ada adalah keegoisan, kebencian, kemarahan, perpecahan, ya, Galatia 5 itu. Dan kemudian orang yang sudah mengenal Kristus adalah orang yang tahta hatinya diduduki oleh Kristus. Ketika Kristus sudah berkata di hatinya, egonya keluar, kesombongannya keluar, kebenciannya keluar, perpecahannya keluar. Jadi saudara yang Islam dan Yesus, apakah saudara dan saya sudah mengenal Kristus dengan benar? Siapakah yang duduk di hatimu hari ini? Apakah Yesus atau bukan Yesus? Itu tergantung dari saya dan saudara. Tapi saya percaya kalau saudara ingin menjadi orang yang meaningful, penuh hati dan berguna, saudara sacrifice, korbankan diri sebagai korban persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Terlalu besar ya kasih doa. Mari kita lakukan, kita akan bersujud. Terlalu besar. Terlalu besar. Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagi kita sudah menjadi orang-orang yang penuh dengan sacrifice, penuh dengan pengorbanan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin seringkali kita hidup egois, kita hidup ingin memenangkan diri kita sendiri. Saudaraku, hari ini Alkitab berbicara bahwa peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging, tapi melawan setiap penguasa-penguasa yang ada di udara, yang ingin menghancurkan, yang ingin membunuh, dan ingin membinasakan hidup saya dan saudara. Mari hari ini terbuka hatinya, kita berdoa untuk peperangan rohani di dalam nama Yesus Kristus. Oh, Kau tutup bungkus kami, keluarga kami. Oh, jemaat di tempat ini, keluarga hamba-hambamu, keluarga Bapak Keluarga, dikuduskan dan tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, sehingga tidak ada kuasa yang berani menjamah kehidupan kami. Kami patahkan, kami hancurkan setiap siasat kuasa kegelapan, kuasa iblis yang akan menghancurkan hidup kami. Pergi dari keluarga kami, pergi dari hidup kami, dan juga segala keegoisan yang mengingat hidup kami, perpecahan, kekecewaan, iri hati, pertengkaran, permusuhan. Tuhan, halau dari hidup kami, Tuhan. Kami ingin Roh Kudus yang bertata atas hidup kami. Tuhan, ampuni jika selama ini kami punya iri hati dengan teman-teman kami. Kami punya kedengkian, kami punya keegoisan, Tuhan. Kami punya kesombongan. Ampuni kami, Tuhan Yesus. Baik anak-anak yang muda, keluarga muda, dan juga yang sudah orang tua dan dewasa. Tuhan, ampuni kami agar kami layak dan berkenan di hadapan. Kami ingin hidup berkenan, Tuhan. Ampuni. Kami berdoa buat pekerjaan Tuhan di gereja Gereja Pentakosta, dari majelis pusat, daerah dan wilayah di seluruh Indonesia, Tuhan. Mari kita bersatu hati, kita peperangan rohani, roh keegoisan, kesombongan, kemarahan, kebencian, perpecahan. Kami halau dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Biar ampuni mereka, ampuni mereka, ampuni. Kami lepaskan kuasa kegelapan dari mereka.
berikan hati, berikan hati, taruhkan